Jumpa lagi di Jauh Dekat Film dengan Ogut di sini dan masih melanjutkan serial berjudul Tuntematon Sotilas atau Unknown Soldiers. Dikisahkan pada episode lalu jika Jerman sudah tak bisa menepati sumbarnya untuk meratakan Uni Soviet sebelum Natal 1941 tiba. Malah kini Natal 1942 yang sudah mampir. Stalin jelas sangat kuat bertahan meski digerus di berbagai sisi. Nah, di episode keempat ini, awal tahun 1943, diceritakan jika Jerman sudah kalah besar di pertempuran Stalingrad di bulan Februari. Untuk berikutnya pada Juli 1943, pasukan sekutu mulai memasuki Italia, sekaligus membuat posisi Jerman semakin terdesak di timur dan barat. Kondisi ini pun turut mempengaruhi Finland dengan 430.000 tentaranya yang kini hanya bisa bertahan di parit-parit sepanjang garis depan, membuat mereka mau tak mau dan hari demi hari semakin turun moral dan lemah mentalnya. Hanya para serdadu yang berpengalaman yang bisa bertahan dalam situasi statis ini. Tapi bahkan para veteran akhirnya dihantui pikiran jika mereka akan kalah dan hancur ketika Soviet menyerang balik. Episode kali ini berjudul Tavalisen Suruton Poika atau Bocah Riang dan Lugu. Dimulai dari hari ini ketika Roka menjadi petugas jaga, namun lebih banyak menghabiskan waktunya memahat batang kayu. Sampai datang seorang perwira yang memarahi Roka. Tapi seperti Roka biasanya ia tak peduli dan menjawab serampangan serta sembarangan pada superiornya ini. Membuat masalah menjadi timbul ketika perilaku Roka ini dilaporkan pada Kapten Lamio. Di bunkernya, Koskela mengatakan jika skuad Roka dihukum untuk membersihkan jalanan parit dan menata batu-batuan di pinggirnya. Ini perintah yang sangat melecehkan bagi Roka. Ia adalah seorang serdadu, bukan kuli atau tukang sapu. Dan jelas Roka menolak mentah-mentah perintah ini. Maka Roka pun dipanggil ke ruangan Lamio dan segera dimarahi. Mau sampai kapan Roka menolak menghargai pangkat yang lebih tinggi dari pangkatnya? Lamio sendiri sebenarnya mengakui jika saja Roka memiliki disiplin militer, ia sudah menjadi kapten sekarang, atau bahkan mayor Roka. Karena Lamio belum pernah melihat seorang serdadu bertempur selihai dan sehebat Roka. Tapi Roka tetap tak peduli. Ia ikut perang karena rumah dan tanahnya terancam hancur jika Soviet menginvasi Finland. Ia tak butuh pangkat. Ia menyesalkan bagaimana istrinya mengurus ladang gandumnya dengan mengandung anak keempatnya dan ia tak bisa membantu karena terjebak di situasi perang. Jika dirinya memang ditugaskan di garis depan, maka ia hanya mau bertempur untuk membunuh musuh, bukan mengerjakan perintah-perintah konyol perwira seperti Lamio. Melihat Roka tak bisa ditekuk wataknya, Lamio dengan mudah mengancam balik Roka dengan mengadukannya ke mahkamah militer. Namun bagi Roka, bahkan dihukum mati pun ia tak takut. Beberapa hari kemudian Roka menjadi petugas jaga sekali lagi. Ia sama sekali tak peduli jika Lamio memproses pengaduan ke mahkamah militer. Tapi kali ini berbeda dengan biasanya. Di sore ini hari tampak lebih gelap dan atmosfer terasa lebih muram. Sampai akhirnya Soviet mengirim salvo artileri secara mengejutkan. Dan insting Roka seakan memberitahunya jika 4 orang skuad patroli Soviet tumpas kandas di tangan Roka. 1 orang disisakan bernafas hanya untuk disandra dan dibawa ke bunker Koskela. Setelah diinterogasi, tentara Soviet ini ialah seorang kapten. Ini sekaligus membuat Roka bahagia, karena menurut aturannya, siapapun yang memperoleh sandra perwira berhak mendapat cuti selama 2 minggu. Keesokan harinya Roka sendiri yang mengantar kapten Soviet ini menuju ke kantor Mayor Sarasti, kepala batalion. Sarasti sendiri sangat bangga memiliki serdadu setangguh dan sekuat Roka. Tapi ia menyayangkan sikap Roka yang indisipliner. Ini organisasi militer, bukan persatuan petani atau kumpulan para preman. Tapi bagaimanapun ia tahu jika Roka tak peduli akan hal ini. Namun sekali ini Sarasti memaklumi Roka dan membatalkan sidang militernya. Ia malah dengan sukarela membiarkan Roka mengambil jatah cuti 2 minggunya.
Roka pun bahagia bisa pulang ke rumah dan segera membantu anak istrinya mengerjakan aktivitas pertanian. Namun ada yang berbeda kali ini. Ia seakan sudah tak bisa menikmati kehangatan keluarganya. Ia merasa jika perang sudah mengubah semuanya. Hati dan pikirannya sudah menjadi dingin dan beku, acuh tak acuh, dan hanya medan tempurlah yang bisa memuaskan dirinya. 2 minggu berlalu dan bahkan istrinya pun tak bisa menghibur Roka yang juga dengan singkat pamit untuk kembali bertugas. Film pun maju jauh ke bulan Desember 1943 di area Swir. Soviet masih kokoh dan Hitler semakin paranoid dan selalu membuat keputusan yang salah yang merugikan kubunya sendiri. Kali ini Roka memimpin skuadnya berpatroli, namun tiba-tiba datang tembakan dari arah belakang, membuat Roka dan kawan-kawannya langsung kabur balik ke markas. Sesampainya di markas, dalam bunkernya, Susi, kawan baik dan tetangganya yang gagap dan lugu ini, mengeluh kepada Roka jika ia merasa Finland akan kalah perang. Soviet seakan tak pernah kehabisan serdadu di berbagai garis depan. Roka sendiri sudah tahu akan hal ini dan hanya bisa menghibur kawannya. Dan memang di akhir tahun 1943 ini seakan-akan Soviet menjadi semakin kuat. Hampir setiap hari mereka melecehkan parit Finland dengan dentuman-dentuman artileri. Di saat seperti ini, hanya mereka yang memiliki pengalaman saja yang bisa bertahan dari jatuhnya moral dan hancurnya mental karena rasa takut dan teror yang tak berkesudahan. Soviet memang sengaja menunda untuk menyerang maju. Mereka hanya memukul dari jauh dan beberapa hari sekali merilis skuad patroli untuk menggoda pasukan Finland. Dan yang demikian ini sangat meruntuhkan mental Koskela dan kawan-kawannya. Termasuk Roka sendiri yang selalu memikirkan keluarganya di rumah, namun tak bisa menikmati kehangatan kebersamaan dengan anak istrinya ketika pulang. Ini aneh sekali sekaligus menunjukkan bagaimanapun brutal dan tangguhnya Roka, ia juga manusia. Seperti saat ini, Natal tiba lagi di tahun 1943. Sudah 3 tahun Roka tak bisa merayakan Natal bersama keluarganya, karena Jerman belum juga bisa menang dari Soviet. Di bunker Koskela, Honkajoki, serdadu pembawa busur panah yang dianggap terlalu serius atau terlalu gila ini, mengajak semuanya untuk berdoa bersama di malam yang suci ini. Ia sebenarnya tak peduli Tuhan ataupun hari Natal. Ia melakukan ini hanya untuk menghibur teman-temannya yang hampir terbunuh rasa bosan berkepanjangan. Sejenak kita mengikuti Letnan Koskela yang ternyata juga berasal dari keluarga petani. Kali ini ia memanfaatkan waktu liburnya untuk membantu keluarganya di rumah. Semuanya menyambut bahagia jika Koskela masih hidup dan sehat, sebab mereka sudah kehilangan 2 orang adik Koskela yang mati karena bertempur. Tapi entah kenapa Koskela merasa jika ia tak betah di rumah dan ingin kembali ke garis depan, meski bapaknya sama sekali tak menyetujui Koskela ikut perang lagi. Koskela tiba di markas pada bulan Juni 1944 dan cukup terkejut karena markas sudah tak ada, malah seluruh pasukan batalion mundur teratur dari garis depan. Kita juga berkesempatan melihat istri Roka yang kini terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumahnya dengan keempat anaknya. Karena area rumahnya, yakni Karelia, sudah dikuasai oleh Soviet. Ia pun bertanya-tanya apakah Roka, suaminya, masih hidup dan sehat. Kembali ke markas di mana Mayor Sarasti menerangkan jika area Karelian Soviet atau Karelian Isthmus sudah digempur oleh Soviet. Finland tak bisa membendung serangan mereka, dan sekarang Soviet sedang gencar-gencarnya menyerbu Finland bagian selatan. Guna mengantisipasi hal ini, keesokan harinya, seluruh pasukan Finland harus mundur di garis perbatasan lama Finland-Soviet dan mencoba bertahan di sana. Maka serentak seluruh pasukan mempacking perlengkapannya dan bergerak mundur. Marching panjang balik kucing ini pun dimulai. Entah apa yang dipikirkan oleh para serdadu, tapi beberapa dari mereka tampak senang karena kembali ke area negaranya sendiri. Namun rupanya Soviet masih ingin mengerjai pasukan yang sudah kabur ini dan... Untungnya tak banyak korban jiwa dari serangan udara mendadak ini.
Film pun lagi-lagi maju kembali di saat yang lebih damai di ibu kota Helsinki. Ketika Kari Luoto yang kini sudah menjadi kapten ini melaksanakan pernikahannya dengan kekasihnya dari episode pertama. Ia menghabiskan hari-hari indahnya dengan istrinya sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali bertugas. Saat Kari Luoto balik, ia melihat tak ada yang berubah dari peletonnya, selain wajah-wajah yang semakin lelah akibat terus-terusan kabur dari kejaran Soviet. Di salah satu sisi bukit bersama skuad Roka, Räikkönen dan Van Hala sedang mengamati para serdadu muda yang sibuk menggali lubang. Dan seperti pada umumnya, para remaja baru ini selalu menanyakan kapan mereka bisa menembak musuh, kapan mereka akan bertempur, kapan mereka bisa bertarung, tanpa mengetahui teror dan kengerian yang sesungguhnya. Kari Luoto sendiri saat ini berusaha menghibur Koskela dan makan siang bersama. Tampak Koskela yang semakin kurus dan sangat lelah akan semua ini. Perang memang bisa mengubah seorang manusia. Koskela mengatakan jika mereka sudah kalah karena Jerman sebenarnya juga sudah kalah. Kari Luoto juga tahu akan hal ini, namun ia memilih bersikap patriotik dan optimis. Ia merasa pasti akan ada jalan keluar yang memenangkan kubu mereka. Tapi tiba-tiba di sisi skuad Roka, artileri menghujani secara mengejutkan. Barulah para remaja muda ini merasakan perang yang benar-benar perang. Mereka menjerit dan menangis ketakutan. Melihat seseorang terluka, Hietanen segera keluar lubang. Ia berusaha menyelamatkan tentara muda ini sampai dirinya sendiri akhirnya Roka mati-matian menyelamatkan sahabatnya. Dan yang jelas, Hietanen sudah buta kedua matanya akibat serpihan peluru artileri. Semua kawan peletonnya menyayangkan cederanya Hietanen. Ia adalah tentara yang tabah dan kawan yang menyenangkan. Mereka semua menganggap Hietanen ialah bocah riang dan lugu sesuai judul episode ini. Terutama pemimpin skuadnya, Roka, yang semakin terpukul. Ia menyayangi Hietanen seperti adiknya dan menganggap Hietanen ialah teman dekat keduanya setelah Susi. Ambulan dengan pasti membawa Hietanen dan korban luka lainnya di sepanjang jalan, sampai tanpa disangka-sangka tembakan berbunyi dari depan. Di posisi pertahanan Finland sendiri, Mayor Sarasti dikejutkan akan sebuah laporan jika tentara merah sudah akan tiba di posisi mereka. Dan memang sekarang bahkan ambulan Hietanen sendiri mengalami hal yang sama. Hietanen mati-matian berusaha keluar dari ambulan yang terbakar ini dengan kedua mata yang buta. Sementara korban luka yang lain pun berteriak meminta pertolongan. Namun naas tak bisa dihindari. Dan dengan tewasnya Hietanen berakhir pula episode keempat dari serial ini. Pastikan kalian standby terus di jauh dekat film karena masih ada satu episode yang terakhir. Episode final yang jauh lebih seru di mana kita bisa tahu bagaimana nasib Roka, Kari Luoto atau Koskela dan yang lain-lainnya. Nabor, wassalamualaikum, yuk, bye.